Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alita Hadianti 23 2022 046 dan teman saya Nama saya Anissa 23 2022 059 dari program studi Teknik Geodesi ITNAS Bandung. Di sini kita akan memberikan tutorial tentang penggunaan Google Earth Engine untuk pemantauan kapal laut yang berada di sekitar area Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dimana di area sekitaran pelabuhan tersebut dengan menggunakan citra radar sentinel 1A yang mana pemantauan kapal laut ini dapat bermanfaat untuk keilmuan dalam bidang kelautan seperti untuk mengetahui kapal laut yang sedang berlayar atau sedang berlabuh di sekitaran pelabuhan tersebut. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Big Data dan Data Science dengan dosen pengampu Bapak Hainugroho. Oke, langsung saja kita saksikan. Tada! Oke teman-teman, langkah yang pertama kita bisa buka terlebih dahulu Google Earth Engine di Google. Nah, berikut merupakan link dari Google Earth Engine. Kita bisa klik dan berikut merupakan tampilan pada awalnya. Nah, lalu kita seharusnya itu registrasi terlebih dahulu. Tapi karena kita sudah memiliki account, jadi kita bisa langsung mulai saja ke tampilan dari Google Earth Engine-nya. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari Google Earth Engine yang akan kita gunakan di sini. Nah, kita bisa refresh terlebih dahulu. Kita bisa search wilayah kajian kita, yaitu di Surabaya. Nah, di Surabaya ini kita akan menempati di Pelabuhan Tanjung Perak. Tapi sebelumnya kita akan membuka dulu batas administrasi kita. Itu ada di bagian aset, lalu di bagian save file. Nah, di save file kita bisa memilih wilayah administrasi kita yang sesuai dengan perintahnya, yang mana ada CPG, DBF, PLJ, lalu ada SHP dan SHX. Lalu kita add. Berikut merupakan tampilan setelah di add. Jika sudah sesuai semua, disesuaikan, kita bisa upload data tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Berikut merupakan tampilan setelah kita add data dari batas administrasinya. Oke teman-teman, kita menunggu sebentar ya. Ini lumayan lama nih. Nah, selanjutnya kita bisa refresh terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data kita sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk, sudah ada ya di Kota Surabaya. Kita bisa cek juga teman-teman di bagian asset details. Kita tunggu sebentar. Nah, berikut merupakan tampilan dari save file atau batas wilayah administrasi dari Kota Surabaya yang telah kita input sebelumnya. Jika sudah aman nih, kita bisa close. Lalu selanjutnya untuk menambahkan ROI di bagian data yang akan kita tambahkan, yaitu di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa menambahkan add marker. Oh, salah. Nah, selanjutnya setelah kita cek, kita akan menginput atau memunculkan batas administrasi yang sudah kita input sebelumnya. Nah, caranya di bagian script ini kita akan memasukkan codingannya, yaitu kita bisa map.addLayer, lalu di dalam kurung kita masukkan wilayah kajian kita, yaitu di Surabaya. Jadi di bagian tabel ini kita ganti terlebih dahulu ke data yang sebelumnya kita masukkan, yaitu Surabaya. Lalu di bagian map layer kita tambahkan Surabaya juga. Nah, jika sudah, kita langsung hand aja untuk memunculkan wilayah administrasi dari Kota Surabaya. Nah, berikut ini merupakan wilayah administrasi dari Kota Surabaya. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Ini merupakan wilayah dari pelabuhan yang akan kita tampilkan, yaitu di Tanjung Perak.
Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini merupakan letak dari pelabuhan Tanjung Perak di kota Surabaya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan ROI dengan cara add marker. Lalu kita posisikan atau digitasi wilayah yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa tambahkan add marker tersebut seperti pada layar berikut ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan script yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu kita dapatkan dari Sains Informasi Geografi UPI. Berikut merupakan script yang sudah kita masukkan, yang sudah kita rangkum sebelumnya. Dan script ini nanti akan kita pindahkan ke script di Google Ads Engine-nya. Kita copy lalu kita paste di script ini. Jika semuanya sudah, kita pastikan terlebih dahulu tidak ada script yang tertinggal. Nah, pada geometri ini karena tadi sudah kita marker, jadi kita masukkan ROI sesuai dengan yang sudah kita marker. Lalu jika sudah, kita bisa run dan dapat dilihat pada tampilan Google Ads Engine ini akan muncul citra radar dari Sentinel-1. Nah, ini lumayan ada prosesnya loading. Jadi teman-teman bisa dilihat ini merupakan tampilan dari citra radar Sentinel-1 yang telah kita input di Google Ads Engine. Teman-teman bisa lihat berikut merupakan citranya. Jadi semua wilayah yang kita input sebelumnya itu akan tertampilkan dengan citra radar dari Sentinel-1 ini. Kemudian pada kode editor ini juga tertulis bahwa di sini kita akan melakukan filtrasi citra VV dari descending track, di mana descending track ini melakukan perekaman dari kutub selatan ke kutub utara dan sebaliknya dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian pada tutorial ini juga karena menggunakan citra radar Sentinel 1A yang dimana dapat diakses dari Copernicus dan kemudian memakai instrumen IW atau biasa disebut dengan sensor mode W, dan di sini juga menggunakan transmitter receiver polarization VV yang kemudian orbit properties space descending. Ini bisa dipotong kan? Nah, di sini ada ROI tadi yang sudah dititikkan atau ditentukan. Kemudian di sini juga ada filter citra VH dari descending track yang tadi. Karena di sini saya menggunakan polarisasi VV, maka untuk polarisasi VH-nya dilewat saja. Namun jika akan menggunakan polarisasi VH pada kode editor, bisa disesuaikan dengan polarisasi seperti VV. Kemudian dilanjutkan ke ROI di sini sesuai dengan ROI yang telah ditentukan. Kemudian pada tampilan citra VV di sini diatur untuk minimum dan maksimumnya. Bisa dilihat di sini kita pakai ROI-nya 13. Kayaknya ini tuh kita yang ngobrol ya deh. Ini nanti dijeda aja ya. Ulangi yang ROI-nya 13 tahun. Nah,
karena di sini kita menggunakan polarisasi VV. Di sini juga kita melanjutkannya ke ROI yang telah ditentukan, ROI 13. Kemudian untuk VAR VV-nya, collection-nya itu median. Untuk menampilkan citranya di sini kita menggunakan minimal -20 dan maksimal -5. Dari polarisasi VV ini, di sini saya menggunakan angka untuk minimal -20 dan nilai maksimal di angka -5. Kemudian selanjutnya di sini itu nanti bisa dipotong kan? Kemudian di sini ada stack 3 citra dan 3 periode perekaman. Nah, di sini ada 3 waktu perekaman untuk mendapatkan 3 citra dari 3 periode perekaman. Pada kode pertama itu kita dapat mengatur kapan tanggal perekaman yang akan diambil. Di sini ada 3 citra dari 3 waktu perekaman, yang dimana itu kita juga bisa menampilkan 3 citra dari 3 waktu dalam satu frame, di mana ini VV1 untuk menampilkan warna merah dan VV2 untuk menampilkan warna hijau dan VV3 untuk menampilkan warna biru. Oke, di sini saya akan mengambil tanggal perekaman pada tahun 2024 dan semuanya diatur kepada tahun 2024. Kemudian setelah dilakukan perubahan tahun pada script tersebut, kita run, dan untuk tampilan petanya seperti ini. Kita run lagi untuk melihatkan citra pada tahun 2024 di VV1, VV2, dan VV3. Bisa dilihat ini merupakan hasilnya. Untuk yang berwarna biru itu mewakili VV3, dan untuk warna merah itu mewakili VV1. Tapi bisa kita lihat di sini tidak ada yang berwarna hijau, berarti tidak ada yang mewakili VV2. Merupakan tampilannya yang telah kita lakukan percobaan menggunakan script tersebut. Terdapat banyak sekali kapal yang berlalu lalang pada tanggal dan tahun yang kita masukkan. Kita bisa melihat layersnya juga yang akan kita tampilkan. Lalu selain itu kita bisa mengganti juga waktu dari mulai tahun, bulan, dan tanggal sesuai dengan percobaan kita. Nah, di sini kita akan coba mengganti dari 2023 ke 2024. Karena yang sebelumnya itu hanya 2024 saja ya. Nah, kita coba ganti terlebih dahulu di tahun 2023 ke 2024. Kita run lagi. Dan berikut ini merupakan tampilan citra Sentinel A1 dari tahun 2023 ke 2024. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kita sudah muncul nih untuk tampilannya. Nah, dari tahun 2023 ke 2024 bisa kita lihat bahwa kapal-kapal yang sedang beraktivitas atau berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak ini itu jumlahnya lumayan banyak. Jumlahnya masih terlihat lumayan banyak. Di sini terlihat yang warna biru itu lebih banyak, yang mana warna biru ini dari citra Sentinel Hada A1 VV2. Nah, kita bisa lihat lagi ke atas, masih sama ya, jadi masih mendominasi di warna biru ini.
Nah, namun ketika kita membandingkan dengan tahun sebelumnya yang sudah dilakukan percobaan, yaitu hanya di tahun 2024, ternyata masih terlihat lebih banyak di tahun 2024 saja dibanding dengan dari tahun 2023 ke 2024, yang artinya aktivitas kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya ini aktivitasnya lebih tinggi atau meningkat dari tahun 2023 ke 2024. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa save file dari project kita, klik save yang tadi, lalu kita bisa masukkan namanya di sini, lalu di create. Selanjutnya akan masukkan juga file namanya yang akan kita simpan di save file ini. Lalu jika sudah berhasil kita save, dan berikut merupakan project yang telah kita save dari penggunaan Google Earth Engine pada aktivitas kapal dengan menggunakan Citra Radar Sentinel A1. Jadi teman-teman di sini bisa melihatlah. Jadi teman-teman di sini bisa melihat ya bagaimana aktivitas atau apa sih? Nanti kamu tadi apa? Oh. Jadi teman-teman di sini bisa melihat pemantauan kapal di Google Earth Engine ini. Sok tak kamu entah. Oke, setelah kita melakukan kajian menggunakan Google Earth Engine untuk pemantauan kapal laut yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, mungkin bisa dicoba tutorialnya, dan mungkin segitu saja dari kami yang bisa disampaikan mengenai tutorial pemantauan kapal laut di area Pelabuhan Tanjung Perak menggunakan Google Earth Engine. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau terdapat kesalahan juga pada tutorialnya, kesalahan kata dan kesalahan pada saat pengolahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.